Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi kafa, wassalatu wassalam ala nuril huda wa syamsid duha wa badrid duja Sayyidina Muhammadil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi ahlut tuqa wal wafa. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati Bapak Ibu jamaah Masjid Babus Salam Perumahan Bayangkara yang insyaallah dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, mari kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa ta'ala, karena atas nikmat dan karunia-Nya kita masih diperkenankan untuk bisa melakukan salat jamaah subuh dan kemudian dilanjutkan dengan majelis ilmu. Semoga apa yang akan kita lakukan pada hari ini dicatat oleh Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai catatan amal baik. Bapak Ibu yang saya muliakan, hari ini saya akan membahas tentang perbankan. Namun sebelum saya membahas tentang perbankan, saya akan sedikit membahas tentang jual beli dulu. Karena kemarin kita bahas riba, macam-macam riba itu apa. Kemudian karena waktu, akhirnya yang jual beli ini kita bahas sangat singkat. Nah, hari ini saya akan sedikit berdiskusi terkait dengan jual beli. Lalu nanti kita lanjut ke ciri-ciri atau karakteristik dari perbankan syariah. Jual beli ini salah satu aktivitas ekonomi yang ada mungkin sejak sebelum Rasulullah sudah ada. Dan Islam itu sungguh sangat mulia karena jual beli itu diatur sedemikian rupa, sehingga tidak ada potensi salah satu pihak itu untuk dirugikan. Maka jual beli itu di dalam Islam diatur sedemikian rupa, sangat rigid, sangat lengkap Untuk apa? Untuk melindungi supaya salah satu pihak, baik itu pembeli maupun pedagang, tidak berpotensi untuk merugi. Nah, banyak sekali transaksi jual beli yang ada di sekitaran kita itu rasa-rasanya kok baik-baik saja gitu. Padahal itu tidak boleh dalam Islam. Contohnya, di kita itu sering ada jual beli pohon buah yang masih ada di dalam pohon. Jadi misalnya pohon mangga, Bapak Ibu ada pedagang mangga menghampiri, "Pak, iki tak tebase." Bahasanya orang sini itu, "Iki tak tebase, Pak." "Oh nggih, pinten sak pohone tak kei 500.000 ya, Pak, tapi saya ambil semua buah yang ada di pohon itu." Nah, pertanyaannya, istilah perdagangan yang seperti ini, "Tak tebase nggih, Pak," itu boleh napa mboten sih? Apakah syarat dan rukun jual beli itu terpenuhi, Bapak Ibu? Nah, itu yang menjadi pertanyaan kita. Nanti kita jawab bersama. Baik, saya ke rukun dulu Rukun daripada jual beli itu, yang pertama ada pelaku transaksi. Pelaku transaksi di sini adalah penjual dan pembeli. Dan yang kedua ada objek transaksi, yaitu harga dan barang. Dan yang ketiga ada akad transaksi. Saya membeli dengan harga, kapan diserahkannya itu harus jelas. Nah, itu adalah syarat
atau rukun daripada jual beli. Pelakunya jelas, ya, pembelinya jelas, penjualnya jelas, kemudian objeknya jelas, baik itu barangnya maupun harganya, dan yang ketiga adalah akadnya jelas. Nah, itu merupakan rukun. Bagaimana dengan syaratnya? Nah, ini syaratnya ini yang akan mengidentifikasi apakah suatu jual beli itu sah atau tidak secara Islam. Yang pertama, saling rela, ya. Jadi jual beli itu harus rela, Bapak Ibu, harus saling ridho. Maka hal-hal yang tidak bisa dipastikan keridhoannya itu dilarang. Ya, contohnya gini, ada yang namanya jual beli satu barang dengan dua harga. Itu tidak boleh dalam Islam. Contohnya gimana? Mas, aku jual ini ya, botol air. Pinten Pak? Wis tak karepe sampean. Jawabannya seperti itu. Nah, ini kan ngambang, ini harganya ini berapa saja nih. Nanti lek tak kasih, katakanlah ini harganya 3.000, saya kasih 1.000, terlalu dikit, akhirnya gerundel di dalam hati. Oh, wis tak kei rego sak karepe malah dikei 1.000, padahal harganya 3.000. Kalau saya kasih, kalau si pembelinya ini ngasih 5.000, gerundel juga di dalam hati. Waduh, rek ngene rek tak aku bingung, akhirnya tak kei 5.000, padahal iki aku ngerti harganya 3.000. Nah, ini yang menyebabkan hal-hal yang tidak ridho itu dilarang dalam Islam. Makanya kalau dijual beli, ya tadi ya, rukunnya itu kan objeknya harus jelas, baik itu barang maupun harganya. Supaya apa? Kejelasan ini supaya nanti kedua belah pihak saling ridho. Banyak terjadi, Pak. Misalnya gini, sekali lagi ya, kasih contoh. Jual beli satu barang tapi dengan dua harga. Pokoknya kalau harganya gak jelas, itu langsung masuk ke jual beli dengan dua harga. Misalnya gini, Pak, saya beli komputer untuk anak saya. Oh, gini, berapa? Kalau cash harganya 5 juta. Kalau kredit selama 1 tahun harganya 7 juta. Kalau kredit selama 2 tahun harganya 8 juta. Kalau 3 tahun harganya 9 juta, katakan. Oh ya udah, tak ambil dua-duanya. Tak ambil dua-duanya itu apa? Ya cash, ya kredit. Ya kontan, ya kredit. Wes tak ambil dua-duanya. Saiki tak cicil, engko lek wis aku duit langsung tak lunasi dengan harga 5 juta. Nah, ini yang enggak boleh. Karena apa? Karena dalam transaksi tersebut ada dua harga sebenarnya. Harga cash, kontan, dan harga kredit. Ya. Kalau misalnya yang benar gimana? Yang benar ya pilih salah satu di awal. Kalau enggak beli cash ya beli kontan. Kalau kredit ya sebutkan saja, saya kredit selama 1 tahun. Oh iya Pak, berarti harganya 7 juta nggih. Ya sudah disepakati 7 juta. Jangan sampai kita itu mengambangkan harga. Iki sakjane hargane iku sing harga kontan apa sing harga kredit. Dan itu terjadi di masyarakat. Dia pertamanya wis tak tukune kredit berapa? 2 tahun, harganya berapa? 8 juta nggih, 8 juta. 1 bulan kemudian dia sudah punya uang. Wes Pak, gak sido kredit tak tukune cash. Iki tak 5 juta untuk laptopnya. Nah, itu yang gak boleh. Itu namanya jual beli satu barang dengan dua harga. Ini yang membuat potensi saling tidak ridho, Bapak Ibu. Oke? Jadi syarat jual beli yang pertama adalah saling rela, saling ridho. Yang kedua,
syarat sah jual beli adalah objek barang atau objek transaksi itu bisa diperoleh kepemilikannya, bisa kita miliki atau dimiliki oleh penjualnya lah paling tidak. Kalau case-nya itu adalah saya beli mangga yang masih di dalam pohon, yang masih di atas pohon, apakah kita bisa menjamin kepemilikan mangga itu? Jawabannya tidak, Pak. Loh, kenapa? Bisa saja besok hujan deras, ya, akhirnya semua mangganya rontok. Lah kalau ini siapa yang tanggung jawab? Ya, atau gini, ini yang lagi ngetren ini ya Bapak Ibu. Kalau misalnya Bapak Ibu punya lele, itu biasanya ada yang beli itu seperti ini modelnya. Misalnya lele itu kan panennya 3 bulan nih, 3 bulan dibudidayakan, dibesarkan, 3 bulan panen. Tapi dalam waktu 1 bulan itu sudah ada yang berani beli, Pak. Oh, iki piro nebar bibite? Nebar bibite 5.000. Ya wis tak tukuni sakmene ya, engko 3 bulan lagi saya ambil. Nah, apakah si pemelihara lele itu bisa memastikan kepemilikannya setelah 3 bulan? Jangan-jangan minggu depan lelenya kena penyakit semua akhirnya mati, padahal uang sudah dibayar. Ya. Nah, maka transaksi jual beli yang seperti ini tidak dibolehkan dalam Islam. Karena apa? Karena kita tidak bisa menjamin kepemilikannya nanti. Maka jual beli yang paling bagus itu jual beli yang kita ini sudah yakin kepemilikannya itu milik kita, sudah yakin bahwa kita bisa menyerahkannya. Pak, aku jange panen, engko ya 3 wulan neh sampean mrene, pas payaku panen, engko sampean tuku. Nah, itu yang boleh. Pak, manggaku iki kayake 1 bulan lagi mateng, sampean mrene 1 bulan maneh ya sampean tuku. Jadi istilah menebas pohon sebelum matang itu sudah tidak ada lagi. Nah, itulah indahnya Islam. Karena apa? Karena kalau sampai ya terjadi hal-hal yang tidak diinginkan, kemudian kita tidak bisa memastikan kepemilikannya, nah ini yang nanti akan membuat salah satu pihak tidak ridho, Bapak Ibu. Okay? Nah, kemudian objeknya itu harus bisa diserah terimakan. Diserah terimakan. Kalau tadi kan jelas kepemilikannya jelas ya, bisa diserah. Kalau yang diserah terimakan itu misalnya seperti ini. Saya seorang nelayan. Pak, saya jual ikan 1 kilo ke Bapak. Ya. Loh, mana ininya? Ya masih di laut, Pak. Nanti habis ini saya ngelaut terus saya jual ke Bapak. Nah, ini kan masih belum bisa diserah terimakan. Kalau misalnya kita jualan yang tidak bisa kita pastikan serah terimanya, lah ini juga tidak boleh. Ya, misalnya saya nelayan, saya jual, Pak saya jual ya ikan 1 kilo. Ikan apa Mas? Ikan tongkol, ikan tuna misalnya. Tuna di laut, piro 10 kilo Pak. Lah di saiki, ya masih di laut, habis ini saya melaut. Lah ini nggak boleh. Ya, karena kita tidak bisa memastikan penyerahannya. Ya. Dan salah satu syarat jual beli yang terakhir adalah saat akad semuanya harus jelas. Ya, harus jelas ini harganya jelas, serah terimanya jelas, kapan, di mana, ya. Kemudian objeknya tidak ada ditutupi, Pak. Kalau misalnya ada aib disampaikan, ya, disampaikan, Pak, ini saya punya mangga tapi jatuh dari meja, ini ono benjote Pak, tapi gak apa-apa, ini masih bisa dimakan. Harus jelas kalau misalnya ada aib, ya harus disampaikan. Karena apa? Karena kalau kita tidak sampaikan, ya kemudian pembeli membeli barang yang istilahnya cacat, ya pasti akan nanti tidak ridho.
Ya, kalau sudah salah satu pihak tidak ridho, lah ini yang repot nanti. Ya, repot karena berpotensi akad jual belinya ini tidak terpenuhi. Baik, mungkin itu ya sekilas tentang jual beli. Intinya adalah kalau kita ingin melakukan transaksi jual beli harus dipastikan ya kepemilikannya jelas, bisa diserah terimakan ya. Ketika akad harga dan barangnya harus jelas. Kalau ada aib tidak boleh ditutupi, harus disampaikan. Ini supaya apa? Supaya syarat yang paling utama yaitu antarodin ankum, saling meridhoi adalah terpenuhi. Oke? Nah, itu terkait dengan jual beli. Nah, sekarang kita pindah ke topik yang kedua yaitu topik perbankan syariah. Perbankan syariah atau lembaga keuangan syariah. Kalau lembaga keuangan ini di Indonesia banyak, Pak. Ada yang disebut bank, ada yang disebut bank pembiayaan rakyat, ada yang disebut koperasi. Nah, koperasi itu nanti banyak, ada yang disebut koperasi simpan pinjam pembiayaan, koperasi simpan pinjam, banyak. Ada yang disebut nanti Baitul Mal wa Tamwil, BMT ya. Jadi semuanya ini adalah lembaga keuangan. Nah, lembaga keuangan itu adalah suatu lembaga yang menghimpun dana masyarakat. Jadi kalau ada lembaga yang menghimpun dana masyarakat, itu institusinya harus jelas. Apakah dia sebagai bank? Apakah dia sebagai bank pembiayaan rakyat atau sebagai koperasi? Di Indonesia itu yang namanya lembaga keuangan ya 3 ini. Kemudian dipecah menjadi konvensional dan syariah. Sebenarnya apa sih, Pak, bedanya konvensional dan syariah? Ya, kalau secara gampang, secara simpel itu yang satu dia tidak mematuhi prinsip syariah, prinsip agama. Yang satu dia menjalankan prinsip agama, prinsip syariah dalam aktivitasnya. Ya. Jadi kalau disebut bank syariah, bank pembiayaan rakyat syariah atau BPRS, kemudian ada yang namanya koperasi syariah, Kopsyar, atau Baitul Mal wa Tamwil, BMT, ya, itu semua adalah lembaga keuangan yang menerapkan atau mengaplikasikan nilai-nilai Islam. Sehingga apa? Sehingga tidak ada riba. Jadi yang membedakan adalah tidak adanya riba ini, Pak. Itu yang pertama dan yang paling utama. Transaksi perbankan syariah, bank pembiayaan rakyat syariah, BPRS, atau koperasi syariah itu tidak berbasis riba. Lah kemudian berbasis apa? Berbasis pada profit and loss sharing, ya. Bagi untung, bagi rugi. Jadi kalau untung bersama, kalau rugi bersama. Nah, itu adalah prinsip yang diterapkan oleh bank syariah. Kemudian bank syariah itu, Pak, berbeda dengan bank konvensional karena bank syariah ini wajib memiliki yang namanya Dewan Pengawas Syariah atau kita sebut DPS. Ya. Jadi lembaga keuangan syariah, baik itu levelnya bank sampai level koperasi syariah, itu wajib punya DPS, Dewan Pengawas Syariah. Nah, tujuannya apa? Tujuannya untuk memastikan bahwa seluruh aktivitas perbankan itu sesuai dengan prinsip syariah. Dan ini tidak ada di bank konvensional. Ya. Sebenarnya strukturnya sama saja. Bank syariah ya punya jajaran direksi, ya punya jajaran komisaris, ya. Tapi yang membedakan ya juga diawasi seperti halnya pengawasan yang ada di bank konvensional. Ada pengawas keuangan, pengawas operasional, dan lain sebagainya. Tapi yang membedakan itu ada satu
dewan pengawas lagi, namanya Dewan Pengawas Syariah. Nah, Dewan Pengawas Syariah inilah yang kemudian mengawasi, memastikan bahwa keseluruhan aktivitas perbankan itu sudah sesuai dengan syariah. Jadi Bapak Ibu nggak usah khawatir, sudah ada Dewan Pengawas Syariahnya, baik itu pada level perbankan maupun pada level nasional. Kalau nasional namanya Dewan Syariah Nasional DSN, di bawahnya MUI, Majelis Ulama Indonesia, maka disingkat DSN MUI, Dewan Syariah Nasional MUI. Itu sudah ada, Pak. Ya, sudah diawasi. Kemudian perbedaan selanjutnya adalah peruntukan dana. Kalau bank konvensional, peruntukan dananya itu tidak dibatasi, Bapak Ibu. Jadi kalau misalnya bank konvensional mau memberikan utang kepada pengusaha, usahanya itu adalah usaha minum-minuman keras, usahanya itu adalah usaha karaoke, usahanya itu adalah usaha yang berpotensi menimbulkan pornografi, usahanya itu adalah restoran babi dan lain sebagainya, itu boleh, nggak ada batasan. Tapi kalau bank syariah, pembiayaan yang disalurkan itu harus tidak menyalahi syariat. Dia tidak bisa membiayai orang yang pengen buka restoran babi, nggak bisa. Bank syariah nggak akan memberikan pembiayaan sepanjang itu. Dia tidak akan memberikan pembiayaan untuk usaha karaoke, untuk usaha yang berpotensi menimbulkan pornografi seperti klub dan lain sebagainya. Ya, kemudian untuk buka misalnya perusahaan yang bergerak di dunia pariwisata, tapi pariwisatanya yang tidak halal, nggak akan dibantu oleh bank syariah karena mereka diawasi. Kalau sampai mereka memberikan pembiayaan kepada hal-hal yang berpotensi merusak syariat, maka mereka akan mendapat hukuman yang sangat keras dari pemerintah maupun dari Dewan Pengawas Syariahnya. Jadi tidak akan bank syariah itu membiayai hal-hal yang sifatnya itu diharamkan oleh agama. Itu yang nomor 2. Yang nomor 3 ya. Jadi yang pertama tadi tidak ada riba, yang kedua ada Dewan Pengawas Syariah, yang ketiga peruntukannya itu jelas untuk hal-hal yang halal. Yang keempat, sumber dananya, Bapak Ibu. Sumber dananya itu berasal dari dana yang halal. Karena sumber dananya berasal dari dana Bapak Ibu semua. Ketika Bapak Ibu menabung ke bank syariah, itu ada 2 kemungkinan Bapak Ibu menabung. Ada yang dengan skema titipan atau dengan skema wadiah, ada yang dengan skema bagi hasil. Nah, bedanya apa? Yang wadiah skema titipan dengan yang bagi hasil. Kalau yang titipan, Bapak Ibu nabung ke bank syariah itu bagaikan nyewa berangkas di bank syariah. Ya, jadi seakan-akan bank syariah itu ada berangkas, kemudian Bapak Ibu menyewa berangkas yang ada di sini. Ya, misalnya Bapak Ibu naruh 10 juta, ya sudah, uangnya Bapak Ibu ditaruh di berangkas, tidak akan digunakan untuk memberikan pembiayaan. Nah, konsekuensinya karena kita ini nyewa berangkas, akhirnya ada biaya sewa berangkas. Makanya ada istilah yang terkenal di kalangan masyarakat, kalau nabung di bank syariah itu lambat laun uangnya makin habis. Ya, karena apa? Karena akadnya adalah akad titipan. Kita ini menitipkan uang kita di berangkas, dipotong biaya sewa berangkas. Akhirnya lambat laun uangnya makin berkurang. Lah, ini berbeda dengan skema yang kedua, yang mana skema kedua ini adalah bagi hasil. Uangnya Bapak Ibu yang ditabungkan ke bank,
itu nanti akan dikumpulkan dengan uang bapak ibu yang lain, kemudian diberikan pembiayaan untuk mereka yang membutuhkan pembiayaan. Lah nanti ketika bank mendapatkan profit, bank akan berbagi profit dengan bapak ibu. Tapi ingat, profitnya itu tidak tetap, karena berdasarkan pada profit perbankan, pada profit yang orang-orang yang diberikan pembiayaan. Kalau misalnya dalam masa pandemi ini profitnya menurun, ya bagi hasil yang diserahkan kepada tabungan bapak ibu juga menurun. Kalau misalnya ekonomi sedang bagus, orang-orang yang diberi pembiayaan itu lancar semua usahanya, akhirnya mereka mendapatkan profit yang bagus, ya bagi hasil yang diserahkan ke bapak ibu juga akan meningkat. Ya, jadi ada dua skema sumbernya itu, sumber perbankan, yaitu akad atau skema titipan wadiah dan akad skema mudharabah atau akad skema bagi hasil. Oke. Kemudian perbedaan yang berikutnya antara perbankan konvensional dan perbankan syariah. Kalau perbankan syariah itu banknya bayar zakat Bapak Ibu. Jadi di akhir bulan atau di akhir tahun, profit yang didapat oleh bank syariah itu akan dizakati, yaitu 2,5% dari profit, dari laba. Ya. Nah, zakat ini kemudian disalurkan kepada 8 asnaf sesuai dengan perintah Al-Quran. Lil fuqara wal masakin wal amilina 'alaiha wal mu'allafati qulubahum wa fir riqab ila akhiril ayat. Nah, berbeda dengan CSR perbankan konvensional. Perbankan konvensional juga memberikan dana sosial, tapi bukan dalam bentuk zakat. Bukan dalam bentuk zakat, ya CSR sesuai dengan ketentuan pemerintah. Bedanya apa? Kalau zakat itu insya Allah sudah ditentukan asnaf-asnaf yang menerima. Jadi kalaupun itu kebijakan sifatnya sosial, insya Allah tepat sasaran, karena yang diberi adalah orang-orang yang membutuhkan, fuqara wa masakin. Itu lebih khususnya ya. Tapi kalau CSR Pak, CSR itu kadang-kadang ya permainan perbankan. Misalnya perbankan tertentu memberikan CSR kepada orang-orang yang mungkin mereka itu belum tentu butuh. CSR-nya dibuat dibuat aktivitas-aktivitas yang sebenarnya aktivitas-aktivitas itu tidak perlu dilakukan. Ya. Nah, ini terjadi. Nah, maka kalau Bapak menabung di bank syariah, kemudian uang Bapak diputerkan ya untuk pembiayaan, ya dikelola untuk memberikan pembiayaan, pada akhir bulan, akhir tahun, di total profitnya berapa, laba bersihnya berapa, dikurangi 2,5% untuk membayar zakat. Zakat ini nanti ditasarrufkan kepada mereka yang berhak menerima, yaitu 8 asnaf yang sesuai dengan ketentuan Al-Quran. Ya. Jadi insya Allah uang Bapak itu sudah suci, sudah bersih. Kan fungsi zakat itu kan adalah untuk mensucikan, untuk membersihkan harta kita. Barangkali di dalam kita ini bekerja ada hal-hal yang sifatnya itu mungkin mengurangi kehalalan rezeki kita, maka dengan berzakat itu kita mensucikan, membersihkan harta kita dari hal-hal yang seperti ini. Ya, misalnya kita nggak sengaja di dalam memperoleh rezeki kita itu ada hal-hal yang sifatnya kurang halal, itu dibersihkan dengan zakat. Maka kalau Bapak menabung di bank syariah, insya Allah harta yang ditabung itu adalah harta yang suci, harta yang bersih. Nah, ini kemudian nanti yang akan memberikan dampak
kepada hidup kita. Yang terakhir, Bapak Ibu, memang dalam prosesnya, ini yang terakhir ya, ini harus disampaikan. Memang dalam prosesnya, dalam aktivitasnya, bank syariah itu masih banyak kekurangan. Ya, masih banyak kekurangan. Karena apa? Ya, bank syariah itu masih baru saja. Ya, itu di akhir masa orde baru berkembang. Ya. Tetapi dengan segala kekurangannya, kita ini sebagai orang muslim wajib mensupport bank syariah. Memang bank syariah itu banyak kekurangannya, khususnya dalam segi SDM. Katakanlah banyak, ya ini mohon maaf ya, karena banyak misalnya pegawai bank syariah itu yang ilmu atau pengetahuannya tentang ekonomi syariah itu masih kurang. Nggak apa-apa, karena kebanyakan orang-orang yang bekerja di bank syariah itu lulusannya bukan lulusan ekonomi syariah, tapi lulusan pertanian, lulusan bahasa, ya, lulusan insinyur dan lain sebagainya. Tapi ya itu bukan berarti kita tidak bisa mensupport bank syariah. Banyak sekali, ya mohon maaf, dari golongan kita atau dari saudara-saudara kita itu yang mengkritik bank syariah habis-habisan. Ketidaksyariahannya bank syariah. Nah, akhirnya apa? Membuat masyarakat bingung. Ya. Kalau misalnya ada orang dia menghujat bank syariah, oh bank syariah itu sama aja kayak bank konvensional. Enggak sama, Pak. Ya. Dan mereka memberikan justifikasi ya, sehingga orang-orang itu percaya bahwa bank syariah itu tidak syariah. Nah, ini yang perlu kita hati-hati. Karena apa? Karena bank syariah itu insya Allah, Pak, apalagi yang sudah besar-besar ya, seperti Bank Syariah Indonesia ya, yang merupakan penggabungan antara 3 bank syariah, Bank BNI Syariah, Bank BRI Syariah, Bank Mandiri Syariah. Kemudian ada lagi misalnya CIMB Niaga Syariah, ada BCA Syariah. Pokoknya yang sudah besar-besar namanya, Bank Muamalat, insya Allah mereka sudah syariah. Kalaupun memang ada kekurangan, ya wajib kita maklumi. Karena apa? Karena kita ini sedang berproses, Bapak Ibu. Umur kita kalau dibanding dengan umur bank konvensional itu sudah nggak ada apa-apanya, bagaikan orang tua dengan anak yang baru lahir, anak kecil atau anak kecil. Karena bank konvensional itu sudah ada sejak ratusan tahun yang lalu, ya. Dan sedangkan kita baru ada dari tahun 1990-an awal. Maka dari itu, terlepas dengan segala kekurangannya, kita wajib untuk mensupport bank syariah. Karena insya Allah sudah syariah, sudah diawasi oleh Dewan Pengawas Syariah, ya, dan insya Allah harta kita akan lebih bersih, lebih suci ketika ditaruh di bank syariah karena sudah dizakati oleh bank syariah. Terakhir, ini saya mengutip ya, kutipan dari Buya Yahya ya. Beliau berpendapat, beliau pernah berceramah itu seperti ini. Orang Yahudi ketika Rasulullah SAW mengharamkan riba, orang Yahudi itu bilang gini, innamal bai'u mithlar riba. Ya, jadi sesungguhnya kata orang Yahudi, jual beli itu nggak ada bedanya dengan riba, atau riba itu tidak ada bedanya dengan jual beli. Wong yo sama-sama menghasilkan keuntungan. Tapi Allah kemudian membalas perkataan orang Yahudi itu dengan berfirman, wa ahallallahu bai'a wa harrama riba. Dan Allah haramkan riba dan Allah halalkan jual beli.
Perbedaannya itu mungkin tidak banyak Bapak Ibu, tapi ini penting. Ya, misalnya kalau jual beli itu ada underlying asetnya. Ya, ada aset yang kita jual belikan, ada pertukaran antara uang dengan barang, uang dengan jasa. Kalau riba itu tidak ada barangnya. Ya, seakan-akan kita menganakkan atau memperanakkan uang. Kita memberikan pinjaman 1 juta, balikinnya 1.100.000. Tidak ada barang di dalam situ. Tetapi kalau kita punya modal 1 juta, kita belikan laptop, kemudian kita jual dengan 1.100.000, ya, itu yang kemudian menjadikan 100.000 itu halal. Perbedaannya sedikit, apakah ada barang atau tidak, gitu saja. Tapi perbedaan ini yang kemudian menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Ya. Nah, janganlah kita ini seperti orang-orang Yahudi, ya, yang kemudian menyatakan bahwa innamal bai'u mithlar riba. Ya, sesungguhnya jual beli itu sama kayak seperti riba, kayak jual beli uang. Ya. Janganlah kita ini sampai mempunyai pikiran bahwa bank syariah itu tidak syariah. Karena apa? Karena sesungguhnya bank syariah itu sudah diawasi, sudah ada peraturannya, sudah ada undang-undangnya, sudah ada fatwanya yang harus mereka ikuti, dan itu insya Allah, ya, membuat kita aman, membuat kita yakin bahwa yang dilakukan bank syariah sudah syariah. Oke, mungkin cukup itu dari saya sebagai pembuka. Mari kita buka sesi diskusi, ya. Mungkin barangkali Bapak Ibu ada yang ingin menambahkan, monggo. Oh iya, Pak. Asmanipun Pak Komar. Pak Wawan, nggih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ustaz, saya mau bertanya tentang bank syariah. Memang di sebagian masyarakat itu menganggap bahwa bank syariah itu ibaratnya banyak gak syariahnya, kan, seperti itu. Termasuk saya dulu seperti itu. Awalnya itu saya menganggap bank syariah itu, contoh waktu itu saya mau take over rumah dari BRI Convent ke BCA Syariah waktu itu. Awalnya dari BRI Convent ke BRI Syariah. Ternyata setelah saya cek harganya itu jauh banget seperti itu. Jadi justru di BRI Syariah itu mahal, kan, seperti itu. Akhirnya saya berpikir, lah kok bank syariahnya kok lebih mahal, ini yang rentenirnya yang mana? Akhirnya kan berpikir seperti itu. Ketika saya ke BCA waktu itu, BCA ternyata lebih murah, hampir sama dengan yang BRI Convent seperti itu. Tapi setelah saya pelajari dasar-dasar hukumnya tentang riba, mulai Al-Baqarah 275, Al-Baqarah 279, itu saya mulai sadar bahwa meskipun agak mahal, itu ibaratnya ada berkah di sana, kan, seperti itu. Analoginya kan seperti ini. Contoh, umat Islam itu dilarang makan babi, tapi dihalalkan makan daging sapi, kan, seperti itu. Padahal daging sapi itu lebih mahal dari daging babi karena ada keberkahan di sana. Kita sebagai umat Islam yang taat, seharusnya meskipun agak mahal itu kita pilih yang agak mahal itu, tapi membawa keberkahan buat kita, dan insya Allah kita ditolong Allah dalam setiap kehidupan, kan, seperti itu. Pertanyaan selanjutnya itu tentang bank syariah ini. Itu dalam keputusan DSN MUI itu yang nomor 17 tahun 2000 itu masih diadakan denda bagi debitur-debitur yang mungkin agak nakal, kan, seperti itu. Dalam pelaksanaannya itu syarat-syarat apa untuk memenuhi seperti itu? Itu dan dasar hukumnya di samping DSN MUI itu hadis-hadis itu saya baca juga ada penjelasan seperti itu. Mohon penjelasannya lebih komplit, Ustaz. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Denda keterlambatan, nih. Jadi saya mohon izin untuk menjawab yang pertama dulu. Kenapa kok kesannya itu bank syariah itu lebih mahal daripada bank konvensional? Karena bank konvensional itu sudah memiliki economic of scale, Pak.
economic of scale itu usahanya sudah besar sehingga mereka itu bisa menekan operasional cost, biaya operasionalnya sehingga lebih murah. Nah kalau bank syariah, karena bank syariah ini tidak sebesar bank konvensional baik dari segi asetnya maupun dari segi backup dananya dan lain sebagainya, maka operasional cost-nya juga besar. Saya kasih contoh yang sederhana sekali. Kebanyakan proyek-proyek pemerintah yang ratusan triliun itu kenapa kok bank syariah tidak sanggup membiayai? Karena dana mereka yang nggak sanggup untuk sampai ke ratusan triliun. Misalnya proyek untuk membangun jalan tol. Padahal proyek-proyek yang seperti jalan tol dan lain sebagainya itu profitnya sangat tinggi. Karena ada nggak ada pasti dibutuhkan oleh masyarakat. Nah karena bank syariah itu sudah besar, akhirnya mereka mendapatkan, kalau dalam istilah ekonomi mungkin Pak Wawan sudah pernah mendengar juga, yang namanya economies of scale. Karena mereka sudah besar, dana yang mereka punya juga sudah besar, mereka bisa bersaing, mereka bisa menekan cost itu seminimal mungkin, ya seminimal mungkin. Nah sehingga ada kesan bahwa bank syariah itu lebih mematok harga yang lebih tinggi daripada bank konvensional. Kalau kita lihat di market, pertumbuhan aset perbankan syariah atau pertumbuhan market share perbankan syariah itu cuma 7%, 6-7% Bapak Ibu. Dan kita itu stagnan di 6-7%. Artinya dari 100 orang yang menabung, 100 orang Indonesia yang nabung di aset yang ada di bank syariah itu setara aset untuk 6-7 orang saja. Ya. Beda sekali, ini mengelola dana yang istilahnya menguasai pasar 93% dengan hanya 7%. Ya. Makanya kalau di bank konvensional mereka memiliki operasional cost yang relatif lebih kecil daripada bank syariah. Bank syariah ini baru tumbuh, baru berkembang, mereka butuh dana untuk berkembang. Bapak Ibu, salah satu yang tujuannya kenapa kok bank syariah BUMN yang 3 itu di merger? Ya, ada bank syariah, bank BRI syariah, bank BNI syariah, bank Mandiri syariah, itu kenapa kok di merger oleh pemerintah? Supaya asetnya itu jadi banyak. Nah, kalau mereka satu-satu, asetnya itu terpecah menjadi ketiga bank. Akhirnya kalau asetnya itu lebih banyak, ya mereka bisa mengambil proyek-proyek atau bisa mendanai proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan dana besar. Pembangunan jalan tol misalnya, itu kan besar sekali investasi di sana dan itu profitnya juga besar. Nah, salah satu tujuan kenapa kok bank syariah itu merger itu karena untuk meningkatkan asetnya, dan ketika aset mereka sudah bagus, sudah besar, mereka bisa mengambil proyek-proyek yang lebih besar lagi. Artinya mereka bisa mendapatkan keuntungan lebih besar lagi. Ngoten nggih Pak. Salah satu alasannya itu Pak, karena operasional cost-nya mereka tidak bisa menekan serendah operasional cost bank konvensional yang sudah terlanjur lebih besar. Kan beda Pak, misalnya Bapak memproduksi baju, tapi Bapak cuma punya satu penjahit dengan perusahaan konveksi yang mereka sudah punya, sudah pakai sistem lah, itu kan operasional cost-nya untuk Bapak yang memproduksi satu baju lebih tinggi daripada memproduksi ratusan dengan sistem, dengan alat yang canggih ya, dengan itu akan sangat mampu mengurangi operasional cost-nya. Kemudian berkaitan dengan denda untuk keterlambatan, denda keterlambatan. Nah, kalau di dalam fatwa itu Pak, denda keterlambatan itu memang ada. Kenapa kok bank syariah itu ada denda keterlambatan dalam pembiayaan? Itu semata-mata untuk tujuannya untuk memotivasi supaya mereka yang mengambil pembiayaan itu tidak terlena. Artinya apa? Tidak terlena di sini
ya tidak terlena di sini, akhirnya mereka benar-benar berusaha untuk melakukan yang terbaik. Dan perlu diketahui bersama bahwa denda keterlambatan ini tidak masuk dalam profit perbankan, Pak. Jadi kalau di dunia perbankan syariah ada yang namanya dana kebajikan. Ya, dana kebajikan ini merupakan dana gabungan antara dana zakat 2,5% dari laba yang dimiliki oleh perbankan ditambah dengan denda keterlambatan. Denda keterlambatan ini tidak masuk profit bagi hasil, tidak masuk bagi hasil yang nanti akan dibagi hasilkan dengan para nasabah, tapi dia masuk ke dana kebajikan, Pak. Jadi peruntukannya adalah peruntukan sosial. Kalaupun bank syariah itu mengambil denda keterlambatan, misalnya kita terlambat membayar membayar pembiayaan kita, ya, akhirnya kita kena denda keterlambatan, ya. Memang banyak sekali diskusi debat terkait ini, ya. Ini sama aja, ini riba jahiliyah, wong kok kasihan banget ya, kok maksudnya ini sudah nggak bisa bayar tapi kok dikasih denda keterlambatan dan lain sebagainya. Itu nggak sama dengan riba jahiliyah dan lain sebagainya. Memang banyak yang mengkritisi seperti itu pendapatnya, tapi pendapat yang dipakai oleh DSN MUI itu adalah pendapat yang untuk memotivasi, ya, memotivasi supaya mereka yang mengambil pembiayaan ini tidak terlena. Ya, tidak terlena, rajin bekerja, rajin berusaha supaya mereka bisa mengembalikan pembiayaan yang telah bisa mengembalikan pembiayaan yang diambil atau menyelesaikan pembiayaannya. Nah, perkara yang berikutnya adalah dana keterlambatan ini, denda keterlambatan ini tidak dimasukkan profit, Pak. Ya, berbeda dengan riba jahiliyah. Kalau riba jahiliyah dendanya itu kan masuk ke profit. Nah, kalau ini dendanya tidak masuk perbankan, tidak masuk profit perbankan, Pak, tapi disalurkan kepada dana kebajikan. Dana kebajikan ini nanti disalurkan seperti sifatnya itu seperti zakat. Ya, jadi disalurkan untuk mereka yang membutuhkan. Ngoten nggih, Pak Wawan nggih. Saya sependapat dengan Pak Wawan ya, ketika menyampaikan bahwa analogi kenapa kok kita ini dilarang makan babi, padahal babi itu kalau kata teman saya yang non muslim itu lebih enak secara rasa, kemudian produksinya juga lebih murah, akhirnya harganya itu lebih murah, ya. Dan kita itu bisa memilih makan sapi, daging sapi yang harganya lebih mahal, ya, karena memang kehalalan itu perjuangan, Pak. Syariat itu diperjuangkan, Bapak Ibu. Walaupun daging babi itu murah, tapi kalau Allah sudah menas dalam Al-Quran itu haram untuk dimakan, ya, maka kita memilih alternatif yang lain. Saya bersependapat dengan Bapak Wawan, ya, dan itu Pak dari saya. Mungkin bisa di matur nuwun Pak Wawan. Monggo yang lain. Saya tanya dulu aja, Ustaz. Nggih, Pak Yakin, monggo. Alhamdulillah. Saya menemui seseorang di Surabaya, alhamdulillah. Beliau seorang pengusaha yang besar ya. Jadi beliau punya usaha, dengan berbagai usaha ini anaknya semuanya jadi, baik agamanya maupun pendidikannya. Jadi beliau punya usaha ini, jual beli, tapi ini untuk kalangan yang beliau kenal aja, untuk umum beliau belum berani. Jadi beliau jual beli sepeda motor, dia jual sepeda motor beliau, katakan harga 10 juta, dia sudah langganan dengan dealer. Kemudian itu dijual pada seseorang, kita jual 12 juta, tapi cicilan selama 2 tahun atau 3 tahun. Dan menurut pengalaman itu tidak ada denda. Semua telat 1-2 hari. Ini ngapunten telat, tasik dereng kepala terani, ya beliau membolehkan, itu tidak seperti yang leasing yang umum. Itu bagaimana? Itu yang pertama, masalah bisnis seperti itu. Tapi kelihatannya usahanya dan keberkahannya ada, gitu. Saya lihat itu. Jadi itu yang pertama. Yang kedua, masalah reksadana. Jadi mungkin bapak-bapak yang
sudah punya duit mungkin sebagian dilarikan di deposito, sebagian dilarikan ke saham dan lain-lain. Di reksadana ada yang diserahkan kepada perbankan ya. Di reksadana itu mungkin perbankan yang dana reksa itu dikelola oleh mereka. Ada yang jual jalan beli sendiri, beli saham sendiri, masih kurang 15 menit mungkin 10 menit 15 menit masih belum. Jadi ada yang dananya diserahkan ke bank tapi dengan akad reksadana itu atau dana reksa. Ada yang jalan sendiri, jual beli saham, ya saham ini dijual kemudian online kan banyak sekarang. Terus yang kedua masalah forex index, ya jadi harga indeks harga saham gabungan atau bukan sahamnya tapi indeksnya ya. Kalau di Jakarta LQ 45 ada Hang Seng, Dow Jones dan lain-lain, Dow Jones ya dan lain-lain. Nah monggo saya perlu pencerahan tentang itu hal tersebut. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pertama terkait dengan usaha temannya Pak Yakin ya, yang tadi ya jual beli motor gitu ya, dikredit, kemudian tidak ada denda dan lain sebagainya. Saya rasa itu tidak menyalahi syariat, dan alhamdulillah kalau misalnya bisnisnya berkembang sangat pesat ya itu merupakan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian terkait dengan dana reksa atau reksadana. Reksadana itu ada yang syariah, ada yang konvensional. Ya mungkin Bapak Ibu untuk yang yang sebagai pengetahuan umum, reksadana itu gini Pak. Kita punya uang, katakanlah 20 juta. 20 juta ini kita ingin investasikan. Tapi kita tidak mampu untuk menginvestasikan karena kita tidak punya ilmu, tidak punya pengalaman di bidang investasi keuangan. Apa yang saya lakukan? Saya bisa pergi ke perusahaan reksadana. Ya, di sana ada yang namanya manajer investasi. Manajer investasi itu gimana? Kita akan mengamanahkan uang 20 juta ini untuk manajer investasi. Dan sama manajer investasi, uang 20 juta ini diinvestasikan ke berbagai macam produk keuangan. Ada saham, ada sukuk atau bond ya, atau surat berharga negara, ada sektor dan lain sebagainya. Jadi seakan-akan kita minta tolong ke manajer keuangan, ini uang 20 juta investasikan. Ya, diinvestasikan ke berbagai macam produk keuangan. Nah, reksadana itu ada reksadana konvensional, ada reksadana syariah. Kalau dia itu reksadana syariah, maka manajer investasi itu harus menginvestasikannya ke produk-produk keuangan syariah. Saham berarti saham yang syariah. Surat utang negara atau surat berharga negara berarti ke surat utang atau surat berharga yang syariah atau yang disebut dengan sukuk ya. Kalau diinvestasikan ke saham harus